Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial hari ini bagi kalian pecinta MotoGP. Tribuners pecinta MotoGP, saksikan terus tayangan kita hari ini karena kita akan mengulas informasi terkait juga dengan MotoGP yang nanti akan diadakan di Oktober 2025 mendatang di Mandalika tentunya. Dan ada berbagai kegiatan unik lainnya yang juga bahkan ada di Kota Makassar hari ini. Dan Tribuners, untuk membahas terkait hal itu kita sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Samsul Purba selaku Vice President Director Mandalika Grand Prix Association, dan juga ada Kak Gresita Siahaan selaku stakeholder dan juga PR dari ITDC bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Tribuners. Seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, baik. Ini sudah baru pertama kali ke Makassar atau emang udah sering ke Makassar, seperti apa Pak? Ya, kalau saya sih kebetulan baru pertama kali ya. Oke. Biasanya hanya transit, tapi baru sekali ini masuk Kota Makassar. Singgah-singgah gitu ya. Oke, Mbaknya mungkin? Sama Pak Samsul, transit tapi dulu pernahnya ke Sulawesi, tapi ke Sulawesi Barat. Oke. Ke Mamuju, Polewali Baik, Mandar. sekarang Sulawesi Selatan. Betul. Ya. Baik, dan juga terkait MotoGP gelarannya nanti di Oktober mendatang begitu. Pastinya Tribuners yang sedang menyaksikan banyak sekali yang menantikan informasinya seperti apa, kemudian harga-harganya, kemudian apa saja nanti yang disajikan. Mungkin Pak dari MGPA sendiri dapat menjelaskan nanti gelaran di Oktober ini seperti apa nanti Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya ini. Jadi kami memang datang khusus ya ke Makassar ini dalam rangka yang kita sebut namanya GP Hub, Road to MotoGP Mandalika ya. Nah, ini merupakan satu rangkaian acara ke beberapa kota, tetapi terus kita memilih Makassar sebagai kota pertama yang kita kunjungi. Nah, ini tentu ada latar belakangnya ya. Ini panjang lah ini perdebatan kenapa kita harus ke Makassar. Nah, tujuan kita ke sini adalah untuk mensosialisasikan ataupun memberitakan dan juga mengajak teman-teman pecinta otomotif di Makassar dan Sulawesi Selatan untuk nanti bisa berbondong-bondong datang ke Mandalika menyaksikan MotoGP yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 3 sampai 5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika Circuit di Lombok. Ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin dari ini kan bertanda ke Kota Makassar. Nah, untuk di Oktober nanti gelarannya persiapannya Pak dari sampai hari ini sudah seperti apa? Ya, kalau kita bicara persiapan ya alhamdulillah ya, karena ini sudah kali keempat ya kita melaksanakan MotoGP, dan setiap selesai melaksanakan MotoGP selalu kita adakan evaluasi. Tentu kondisinya sudah sangat jauh berbeda saat ini ya. Terutama kita belajar dari MotoGP 2023 lalu, di mana kita bisa melaksanakannya dengan sangat baik kalau menurut kami, dan memang dari pemberitaan juga semua sudah positif. Keluhan-keluhan terutama terkait dengan traffic management, crowd control, itu semua sudah bisa kita atasi, sehingga kemacetan, penumpukan penonton, terus kemudian ketidakteraturan dan lain-lain itu semua sudah bisa kita atasi. Sehingga kalau dibilang dari sisi kesiapan operasional, ya kalau istilah di root kami ya Pak Andi, kalau disuruh race ya hanya butuh waktu 2 minggu untuk persiapan udah bisa kita langsung race. Berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu ya namanya juga kita masih belajar ya. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat Indonesia dan semua stakeholder, ya kita siap melaksanakan MotoGP ini dari sisi operasional. Oke, baik. Jadi artinya sudah mantap begitu ya Pak ya. Apalagi belajar dari gelaran-gelaran yang lalu, sudah dievaluasi apa-apa saja yang mungkin yang perlu ditambahkan, diperbaiki, dan semoga nanti di Oktober juga berjalan dengan lancar Pak. Dan juga terkait antusiasme begitu Pak dari penggemar MotoGP di seluruh Indonesia mungkin sejauh ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat peta dari penonton dari 3 gelaran yang sudah kita lakukan, memang ya nomor 1 selalu memang dari Jawa ya. Tetapi Makassar ini sendiri selalu berada posisi kalau tidak 2-3, 2-3, 2-3 gitu ya. Nah, kemudian ini kita analisa gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, ternyata satu, antusiasme ataupun penggemar motorsport terutama roda 2 di Makassar dan Sulawesi Selatan ini memang sangat tinggi.
Apa buktinya? Di sini kita bisa lihat ada beberapa sirkuit untuk kejuaraan nasional underbone, dan ini penontonnya selalu ramai dan meriah begitu ya. Dan ini salah satu indikasi bahwa masyarakat memang sangat mencintai motorsport ini. Kemudian jarak tempuh ya dari Lombok ke Makassar kan cuma 50 menit penerbangan ya. Nah, ini membuat ya tidak terlalu capek di penerbangan. Terus kemudian ya kembali lagi willingness ataupun keinginan untuk datang itu kita lihat memang tinggi dari Makassar. Itu kenapa kita prioritaskan Makassar untuk GP Hub pertama kita di tahun ini. Iya, oke. Baik, jadi itu juga menjadi alasan begitu ya mengunjungi Kota Makassar. Kemudian juga antusiasme warga Makassar rupanya terhadap gelaran MotoGP selalu berada di urutan 2 atau 3 begitu ya Pak ya. Betul. Nah mungkin melihat antusiasme ini begitu di Kota Makassar, apalagi Bapak dan Mbak Grace juga pertama kali begitu datang ke Kota Makassar, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sedang diusung mungkin untuk bagaimana kemudian merangkul warga Makassar ini biar lebih antusias lagi. Mungkin juga Mbak Grace nanti bisa tambahkan. Mungkin saya tambahkan nanti Mbak Grace lanjut ya. Jadi kami memang sudah di hari pertama kemarin kita sudah bersilaturahmi ke Pak Gubernur, ke Pak Wali Kota untuk meminta dukungan ataupun istilahnya itu ya bagaimana caranya supaya selama MotoGP nanti ada UMKM dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan pameran ataupun berkegiatan di acara MotoGP tersebut dan juga di dalam acara-acara yang dilakukan di Mandalika lainnya. Sesudahnya ya mulai hari ini sampai besok kita melakukan banyak kegiatan. Mungkin Mbak Grace bisa tambahkan ya. Boleh Mbak. Jadi selama 2 hari ini nanti untuk Tribuners ya di Makassar boleh nanti ikut dari jam 3 sore itu kita akan mulai ngabuburit namanya. Jadi menjelang buka puasa kita buat riding namanya. Ya. Iya, jadi riding kita undang komunitas. Nanti mereka bisa ikut meramaikan acara kita. Kita nanti ada open booth, ada open space juga. Nanti ada gelaran acara, ada promo, hadiah menarik apapun semua informasi tentang gelaran MotoGP 2025 ini akan ada di sana. Pertanyaannya, di mana sih tempatnya gitu ya? Di hari ini, di hari Sabtu, nanti kita akan buka di Dupli. Teman-teman pasti ya yang seneng nongkrong di Makassar tahu dong Dupli di mana gitu ya. Nah, besok di hari Minggu, di hari terakhir kita akan buka space-nya itu di Popsa. Di Popsa. Jadi teman-teman yang mungkin menjelang ngabuburit mau ngapain bingung, ya udah ikut aja ngabuburit, nanti ikut komunitas dan juga kita menggandeng juga beberapa organisasi dan juga komunitas yang akan memberikan informasi lah bagaimana mungkin mereka sudah pernah ke Mandalika, berbagi cerita tentang experience Mandalika itu seperti apa, indah atau biasa aja sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi salah satu DPSP yang sekarang mungkin sedang banyak diceritakan banyak orang, tapi tentu Mandalika ini akan menjadi menarik sih. Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin respon dari komunitas itu seperti apa Kak dalam menyambut kita sudah mencatat teman-teman. nanti akan ada 100 nih riders yang akan pasti ikut meramaikan acara di sore nanti sampai besok, dan tentunya yang paling menyenangkan adalah kalau kita lihat dari sosial media yang sudah mungkin beberapa minggu terakhir kita blast gitu ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun sosial media kita, Kak gimana cara masuknya gitu kan. Jadi kita bilang ya udah teman-teman yang mau datang yuk ramein aja ke sana. Nanti Kak kalau cuma 2 hari itu informasi kita mau nanya lagi gimana? Oh tenang aja, kita juga nanti udah buka space, ada booth yang akan kita buka di Nipah Park, itu nanti dari tanggal 22 sampai 30 Maret. Jadi hadiah udah siapin loh nih Kak, udah banyak banget. Jadi pastikan kita balik ke Jakarta, balik ke Mandalika, itu hadiahnya nggak kita bawa pulang, itu semua harus terbagikan sama teman-teman di Makassar. Oke, baik. Jadi ada beberapa spot begitu ya, salah satunya tadi kalau misalnya tidak sempat begitu untuk mengikuti besok 2 hari, ataupun juga teman-teman sedang sibuk mudik begitu ya, bisa juga mendapatkan informasinya di Nipah Park ataupun juga Mall Nipah di Kota Makassar. Nah, yang menarik juga bagi para Tribuner selain untuk datang ke Mandalika untuk menyaksikan langsung MotoGP begitu. Nah, pastikan sayang begitu rasanya ketika ke Mandalika tapi tidak explore begitu yang lain selain MotoGP. Mungkin Mbak Grace bisa dijelaskan apa saja yang ada di Mandalika? Oke, mungkin pertama kita jelaskan dulu nih, kenapa tiba-tiba ada MotoGP di Indonesia, kemudian apa sih MGPA ini, kemudian kita tarik dulu ke belakang jauh.
Jadi teman-teman kita ini ada namanya ITDC, perusahaan ini ada di baju saya ya, ITDC, Injourney Tourism Development Corporation. Betul. Jadi kita punya holding namanya Injourney yang sekarang membawahi 6 anak perusahaan, termasuk mungkin teman-teman familiar dengan Angkasa Pura, Taman Wisata Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Sarina, Hotel Indonesia Natur. Nah, salah satu anak dari Injourney ini adalah ITDC. Nah, ITDC sekarang kita memiliki 3 kawasan atau SBU namanya yang kita kembangkan. Nah, ITDC merupakan perusahaan pengelola dan pengembang kawasan yang terintegrasi, yang sekarang 3 kawasan ini dipercayakan ke kita. Ada yang pertama itu adalah The Nusa Dua di Bali, yang kemudian ada The Mandalika di Lombok, dan yang ketiga The Golomori yang terbaru kita ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi ketiga area atau destinasi ini memang memiliki ciri khas atau kekhususan masing-masing nih Kak. Yang pertama kalau kita bicara tentang Nusa Dua Bali, itu pasti yang datang ke sana itu mencari kesenangan yang mungkin lebih wisata yang tenang untuk orang tua, kemudian mungkin yang baru menikah untuk honeymoon itu cocok nih tempat-tempatnya. Jadi mungkin kalau kakak nanti ke Nusa Dua itu pasti hotel bintang 5 yang sangat-sangat syahdu gitu ya. Itu cocok lah tuh di Nusa Dua. Nah, yang kemudian positioning yang kedua di Mandalika itu kita khususkan untuk wisata atau teman-teman yang suka thrilling, yang suka destinasi menegangkan gitu ya. Itu kita khususkan di Mandalika nih gitu, yang pecinta otomotif dan lain sesuai sebagainya. dengan MotoGP juga ya. Nah, oleh sebab itu yang menarik juga dari Mandalika selain kita punya sirkuitnya, Pertamina Mandalika International Circuit, kita juga mengaktifkan bagian entertainment-nya. Jadi menyebut Mandalika ini sekarang tidak hanya sport, tapi sportainment. Kita combine kedua hal tersebut. Jadi ketika orang datang ke Mandalika, dia nggak punya alasan lagi, ke Mandalika kan hanya untuk mereka yang pecinta otomotif yang suka-suka bau oli gitu. Oh enggak, karena Mandalika juga kita punya aktivasinya itu di non-race-nya. Jadi kalau Pak Samsul mungkin setiap harinya bagian operation-nya bagaimana sirkuit itu biar terus berjalan. Dan by the way Mbak, sepanjang tahun 2024 kemarin kita itu sudah bisa menarik aktivasi atau kegiatan di sirkuit itu 265 hari dalam setahun. It means bisa dikatakan satu hari itu pasti ada kegiatan tiap hari di sirkuit ya gitu. Nah, dan kita punya target juga di tahun 2025 ini tingkat kunjungan juga ke Mandalika itu juga meningkat. Kenapa? Karena ada berbagai juga destinasi yang bisa dinikmati oleh teman-teman di Mandalika. Salah satunya mungkin bisa ke Bukit Merese ya Pak. Pak Samsul udah senang banget lah keliling Lombok tuh udah dijalani sama Pak Samsul. Ada Bukit Merese, ada Tanjung An, kemudian bisa ke desa-desa wisata juga, dan kita punya di dalam kawasan kita itu ada Kuta Beach Park namanya. Teman-teman yang senang surfing itu bisa ke sana. Hanya sekedar untuk menikmati jalan sore itu juga syahdu dan cantik sekali. Jadi pasti Mandalika itu punya jawaban untuk setiap pilihan destinasi yang kita perlukan pokoknya. Oke, artinya sudah lengkap begitu ya, bukan hanya datang untuk menyaksikan MotoGP, tetapi juga bisa bagi pecinta alam ada spotnya untuk bagaimana mengeksplor lagi Mandalika. Karena kan mungkin biasa kalau orang datang untuk nonton MotoGP bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, belum tentu istrinya suka MotoGP gitu kan, pasti pengen jalan-jalan ke tempat lain juga. Nah, untuk mengakomodasi para wisatawan begitu untuk persediaan hotel, penginapan dan lain sebagainya, mungkin seperti apa Mbak persiapannya? Tenang aja. Jadi banyak kemarin yang bilang, aduh pernah nih pertama nonton MotoGP, nggak dapat penginapan hotel gitu kan. Nah, inilah yang kita kerjakan di ITDC dan MGPA. Jadi kita tidak pernah berhenti. Apa yang menjadi kendala-kendala atau masukan-masukan dari setiap pecinta wisata itu kita tampung. Sehingga mungkin dalam 3A-nya pariwisata, akomodasi, akselerasi, amenitas, itu semua kita siapin. Hotel, sekarang kita udah punya hotel di kawasan, ada Pullman. Itu teman-teman bisa nikmatin hotel bertaraf bintang 5 loh gitu. Jadi nggak usah bingung, ada banyak hotel-hotel lainnya, homestay juga di sana bagus-bagus ya Pak ya. Jadi nggak usah ragu ke Mandalika. Pokoknya jangan kehabisan, booking sekarang pokoknya ya yang mau datang ke Mandalika biar nggak kehabisan. Dan mungkin semakin jauh dari kawasan sampai ke arah Mataram itu udah banyak hotel. Sampai Senggigi juga banyak. Jadi tenang aja pasti dapat kok gitu. Bagian amenitas dan lain-lain itu sudah jelas di kawasan kita, sudah teruji lah gitu ya. Jadi nggak usah takut masalah keamanan dan kenyamanan.
karena kita sudah siapkan personil-personil yang pastinya untuk menjamin kenyamanan dan keamanan teman-teman. Oke, baik. Jadi sudah lengkap begitu tersedia ya, baik dari penginapannya, tempat jalan-jalan, resto-restonya, Itu begitu lengkap juga ya semua. UMKM, baik tradisional maupun teman-teman yang suka misalnya cari-cari barang-barang atau produk-produk tradisional dari Lombok utamanya ya kan pasti ada kain-kain atau seperti Di apa. kawasan kita Iya, udah ada betul. tuh Mbak, jadi udah ada tempat perbelanjaan yang nggak jauh, jalan kaki aja tuh udah bisa nyampe. Jadi mau pilih kain, makanan, atau sekarang yang mungkin lagi viral di TikTok itu kan ada jelly, Iya. itu ada di tempat dekat banget sama Mandalika. Baik, jadi para penggemar MotoGP yang istrinya suka belanja, Nah, harus udah kalian cocok diajak tuh. ya. Nggak, Oke. mungkin perlu saya tambahkan Boleh, dikit silakan, lagi Pak. Mbak. Jadi sebenarnya banyak yang bertanya, apakah kalau sudah selesai MotoGP itu sirkuitnya apakah dipakai atau tidak? Ini kemarin juga Dianggurin atau enggak ya? Iya, ini menggelitik juga ya pertanyaan ini. Artinya kan banyak teman-teman kita atau saudara kita yang belum terinfo bahwa sejatinya sirkuit kita itu terpakai dengan sangat optimal ya. Seperti Grace bilang tadi, tahun 2024 kita sudah 265 hari okupansi ya dari sirkuit kita sendiri. Nah, selain kegiatan-kegiatan MotoGP ini kita banyak event yang kita laksanakan. Apa saja? Nanti kita memiliki namanya Asia Road Racing Championship kan. Nah, kemudian kita di Mei nanti ada GT World Challenge Asia. Nah, kemudian kita ada juga Post Carrera Cup Asia juga. Nah, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya experience. Seperti apa itu? Pokoknya kalau mau datang menikmati sirkuit, tidak mau naik motor atau apa, ada namanya lampak di sirkuit. Lampak di sirkuit ini adalah, lampak itu berasal dari bahasa Sasak, artinya jalan-jalan di sirkuit. Nah, itu masyarakat dengan hanya membayar 75.000 bisa menaik trailer yang membawa pembalap MotoGP selama ini keliling sirkuit ya. Itu kita buka pagi dan sore. Nah, kemudian kalau yang mau adrenalin juga ada namanya track day, bisa bawa motor sendiri mencoba track kita, ada namanya Arrive and Drive, ada Agia, ada Honda Civic, ada Radical, macam-macam. Kemudian Arrive and Ride itu bawa motor sendiri, coba di sirkuit. Jadi sirkuit ini nggak pernah kosong gitu. Jadi kalau mau ke Lombok di luar MotoGP juga selalu terbuka lah sirkuit Mandalika untuk kegiatan-kegiatan yang ya tidak hanya motorsport, non motorsportnya juga bisa, seperti kita bikin conference, umpamanya bikin dinner on the track gitu. Ya macam-macam, umpamanya family gathering, corporate gathering, itu semua bisa kita lakukan di sirkuit Mandalika. Dan selama ini sudah kita lakukan, sudah banyak contohnya dan berhasil. Baik, jadi bagi para pengunjung begitu Tribuners yang ada rencana ke Lombok mungkin tapi belum ada gelaran MotoGP pada saat itu, mungkin ada urusan bisnis atau yang lainnya, tapi juga pengen merasakan bagaimana sih di sirkuit itu seperti apa, ada ininya ya Pak ya, bisa masuk begitu ya, ada aktivitas selain artinya selain di aktivitas MotoGP tentunya ada banyak aktivitas yang bisa dinikmati begitu di Mau nambahin Mandalika. Mbak. Boleh silakan. Nah, jadi nanti di bulan Agustus itu kita ada festival koplo. Jadi teman-teman yang sekarang senang jeduk-jeduk koplo-koplo, dangdut-dangdut, Velocity ya. Velocity ya kan. Itu nanti bisa loh datang ke Agustus di kawasan kita nanti akan buat konser itu gitu. Pas Jadi Asia Road Racing Championship kan. Jadi nanti ke sirkuit, bapak-bapaknya, abang-abangnya nonton balap ARMC. ya kan. Asia Road Racing namanya Mbak. Nanti mungkin kakak-kakaknya atau ya udah siapapun pasti senang musik ya. Lagi yang koplo-koplo sekarang bisa tuh nanti langsung menikmati Festival Koplo Indonesia. Oke, baik. Jadi ada festival juga, berbagai festival disediakan begitu ya. Selain dari MotoGP, yang hiburan-hiburan juga ada, wisata juga ada, shopping-shoppingnya juga tadi sudah ada. Nah, untuk kerjasama ataupun juga respon dari Kementerian Pariwisata sejauh ini seperti apa Kak untuk persiapan nanti di Oktober? Oke, setiap apa yang kita kerjakan atau upaya aktivasi mungkin dari ITDC selaku holding gitu ya, kita pasti selalu ingin terhubung dengan pemerintah pusat gitu. Jadi kita tidak akan bergerak tanpa dukungan atau kolaborasi. Jadi kita pasti selalu informasikan kepada Bapak Ibu yang ada di kementerian manapun, terutama mungkin sekarang kita fokusnya di Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN ya, selaku parents company-nya kami lah seperti itu. Jadi ke Kemenpar waktu itu kita sudah lakukan beberapa kali audiensi, kita kasih tahu calendar of event sepanjang tahun 2025 seperti apa, dan kemudian mungkin bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa kita kerjasamakan dengan mereka, dan pastinya mereka tetap full support ke kita tentunya, karena
bicara tentang event-event ini, mungkin terkhusus kita mention tentang MotoGP, ini kan country brandingnya Mbak. Jadi kita tidak menyebut MotoGP sebagai milik ITDC, sebagai milik MGPA, itu bukan. MotoGP itu milik Indonesia. Jadi mungkin tambahannya kenapa kita mesti datang ke Makassar, ya kita ingin membawa MotoGP ini dekat ke bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi kita nggak mau orang menganggap ya udahlah kan itu punya NTB aja, nggak mau gitu. Jadi kita pengen bawa dan meningkatkan awareness tentang sense of belonging terhadap event ini. Karena sebagai informasi nih Mbak, bagi teman-teman mungkin yang belum menyaksikan MotoGP secara lengkap gitu ya, di 7 menit, 8 menit pertama MotoGP itu selalu ada namanya opening ceremony. Yang artinya di waktu-waktu ini seluruh mata dunia akan menyaksikan ini, dan disitulah Indonesia Raya akan dibunyikan. Tarian Nusantara akan dibawakan. Jadi itu kan kebanggaan ya bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kami membawa event ini dan meminta dukungan tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus sekarang Tribuners yang ada di Makassar. Yuk sama-sama kita dukung, kita support event ini supaya kedepannya lebih banyak lagi dampak-dampak yang bisa dibawa dari gelaran event MotoGP ini. Artinya bukan hanya untuk Lombok begitu ya, tapi juga ini kalau bisa dampaknya ke seluruh pelosok negeri begitu ya Mbak ya. Apalagi ini kan mengundang juga wisatawan mancanegara begitu. Pastinya kalau orang-orang dari luar negeri itu suka explore begitu. Nah selain ke Lombok mungkin mereka akan cari tahu mana nih daerah-daerah terdekat dari Lombok yang bisa kita jadikan tempat wisata. Makassar salah satunya bisa menjadi pilihan. Jadi itu nanti semoga juga berdampak ke kita di Sulawesi Selatan karena banyak destinasi wisata di Makassar, terutama di Sulawesi Selatan yang juga masih perlu diekspor begitu. Baik, nah juga selain tadi lokasi race dan non race-nya, tapi kita ingin bertanya dulu, mungkin ini bagi Tribuners yang belum pernah ke Mandalika dan sudah nabung kumpul duit dan juga sudah punya rencana yang matang nanti di Oktober, Pak, mungkin fasilitas apa saja yang disediakan di Mandalika sendiri untuk race MotoGP-nya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi fasilitas yang ada di sirkuit itu selalu kita upgrade ya. Jadi tahun ini semua tribun premium kita yang tadinya atapnya baru separuh, tahun ini sudah kita full atap ya, itu grandstand A, B, kemudian C ini tadinya tidak ada atap. Tahun ini sudah full atap. Kemudian J dan K itu semua udah full atap, sehingga kita harapkan menjadi lebih nyaman ya. Kemudian tahun ini juga kita buat fasilitas baru yang namanya VIP Luxury Tent. Itu kita buat di 4 lokasi. Ini seperti apa? Jadi kalau teman-teman mengikuti MotoGP 2023, waktu itu sudah kita buat namanya BRI Lounge di tikungan 1. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Jadi bangunan tenda sementara dengan kapasitas 450 orang, full AC, food and beverage-nya juga udah kita siapkan, dan di tempat-tempat yang view-nya memang premium ya. Itu makanya kita tempatkan di tikungan 1, kemudian zona D, zona E, kemudian zona G. Nah ini fasilitas baru yang di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Nah kenapa ini kita buat? Kita berharap dengan meningkatnya minat untuk datang ke Mandalika, teman-teman ingin menonton nyaman, tetapi mungkin VIP Premier dan VIP Deluxe masih kemahalan, nah bisa memilih VIP Luxury Tent ini karena harganya sangat terjangkau. Gitu kurang lebih. Oke, baik. Jadi ada beberapa fasilitas yang artinya sudah dilengkapi begitu ya Pak ya, dan juga memberi kenyamanan tentunya bagi para penonton yang sudah jauh-jauh datang ke Mandalika untuk menyaksikan nanti MotoGP, pastinya dengan aman dan nyaman begitu. Betul. Baik, nah ini yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama Tribuners, harganya Pak berapa? Mumpung THR udah keluar nih. Ini menarik sekali. Jadi gini, perlu diketahui ya oleh Tribuners, tiket MotoGP tahun ini sebenarnya kita sudah potong sangat besar ya dibandingkan dengan harga tiket di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya umpamanya, kalau tahun lalu premium grandstand A itu kita bandrol di 2,5 juta ya. Tahun ini
harga normalnya kita bandrol di 1.750.000. Jadi turunnya sudah sangat banyak. Demikian juga tribun-tribun yang lainnya itu hampir 40-50% kita cut off. Kenapa? Karena kita ingin semakin banyak penonton yang datang ke Mandalika. Nah, di masa promosi seperti sekarang, seperti lagi di GP Hub ini, kita ada program namanya pre-sale. Nah, di pre-sale ini semua kategori tiket kita turunkan harganya. Ini kita mulai dari regular grandstand ya. Ini grandstand E, G, H, J. Ini yang dari harganya 400.000 kita drop 50% itu menjadi 200.000. Ini 3-day pass lo ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian premium grandstand zona B, C, J dan K dari harga 800.000 juga kita drop 50%. Nah, ini menjadi 450.000. Kemudian yang zona A yang pas di starting grade, ini dari semula 875.000, dari semula 1.750.000 kita drop 50% juga menjadi 875.000. Kemudian VIP Luxury 10 tadi kita drop 20% dari 7.700.000 menjadi 6.200.000. Kemudian VIP Deluxe kita drop 20% dari semula 15 juta menjadi 12 juta. Nah, seperti itu kira-kira strategi tiket yang kita usung. Oke, luar biasa banyak diskon ya. Ya. Dan juga Pak mungkin dapat disampaikan untuk pre-sale-nya tanggal-tanggalnya sampai kapan aja nih biar Tribuners tidak ketinggalan begitu untuk membeli. Jadi pre-sale ini sudah kita buka nanti sampai 31 April. Makanya ini kunjungi terus website kita www.demandalika.gp.com. Nah, di situ langsung klik aja buy tiket. Langsung kelihatan. Sampai hari ini Pak mungkin sudah banyak yang terjual atau seperti apa? Kalau yang early bird kita kan sold out ya, udah habis ya. Yang pre-sale ini juga agresif ya penjualannya. Ya sudah kita baru buka berapa hari ini ya, udah hampir 30% ya. Nah, kita harapkan ini juga bisa sold out sebagaimana halnya yang early bird kita. Oke, baik. Jadi bagi Tribuners nanti sore bisa selain war takjil juga bisa war tiket ya untuk nonton di Mandalika nanti di Oktober. Siapkan dari sekarang, pokoknya nanti bakal jadi experience yang luar biasa karena sajiannya bukan hanya MotoGP tapi juga tempat wisata, ada tempat shopping. Pokoknya teman-teman kalau mau explore Lombok bisa sekalian di Oktober nanti dari MotoGP bisa juga langsung jalan-jalan. Nah, untuk Mbak Grace mungkin bisa disampaikan juga ajakannya ke Mandalika di race dan non race-nya. Oke, untuk semua Tribuners Makassar kesayangan kita semua, yuk langsung beli tiketnya karena dengan harga 200.000 aja kalian udah bisa dapetin pengalaman yang banyak banget di sirkuit. Sekalian jalan-jalan di Lombok, sama-sama kita dukung terus pariwisata Indonesia. Dan untuk teman-teman di Makassar yang sore ini sampai besok nunggu ngabuburit gitu kan sampai nanti buka puasa, yuk join sama kita di Dupli dan di Popsa Makassar. Ditunggu ya kehadirannya. Oke, baik. Sore ini mulai jam berapa Mbak? Boleh di-highlight lagi? Jam 3 sore. Jam 3 sore sampai nanti buka puasa bareng ya. Bareng. Oke, baik, terima kasih Mbak dan juga Pak Samsul sudah ke Makassar untuk pertama kalinya dan langsung membawa kabar gembira ini untuk para Tribuners pecinta otomotif dan juga yang sudah menanti-nantikan MotoGP dari lama begitu ya, sudah nabung dan sudah bersiap nanti terbang ke Lombok pada Oktober begitu. Pak, sebelumnya di Kota Makassar yang pertama kali sudah makan coto belum? Oh, harus dong itu. Harus itu. Udah 2 hari tapi belum nemu coto. Kemarin baru cokro ya. Konro, baru konro. Oke, itu juga mantap. Terus pisang ijo. Nah, ini hari ini kita rencananya mau buka puasa pakai coto Makassar. Oke, baik. Silahkan menikmati berbagai makanan karena kita Makassar ini ada tagline-nya Kota Makan Enak. Iya, itu aku baca. Silakan mengeksplor juga makanan-makanan yang ada di Kota Makassar, apalagi di bulan Ramadan ini banyak sediaan takjil tradisional yang khususnya dari Makassar. Kalau jajanannya saya rekomendasikan Jalan Kote nanti. Silahkan dicari. Siap. Kayak pastel bentuknya Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Grace dan juga Pak Samsul. Nanti kita
tunggu kabar-kabar baiknya Siap. lagi. Silahkan juga kontak Tribun Timur untuk seluruh kabar baiknya yang bisa disiarkan ke seluruh Tribuners biar makin rame nanti Siap. eventnya. Tapi akan selalu rame ya pastinya. Amin, Oke, amin. baik, terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta kedua narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.